Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warini dengan NIM D1A1200027 Prodi Agribisnis kelas C. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem Pancasila filsafat. Definisi filsafat berdasarkan watak dan fungsinya yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan, yaitu 1. Informal, 2. Formal, 3. Komprehensif, 4. Analisis linguistik, 5. Aktual fundamental. Adapun beberapa fungsi yang dikemukakan yaitu 1. Agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip politik. 2. Agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. 3. Agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkutan dengan kehidupan bernegara. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu landasan Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Landasan ontologis filsafat Pancasila, landasan epistemologis filsafat Pancasila, landasan aksiologi Pancasila. Materi selanjutnya ialah sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan bagi seluruh rakyat Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi selanjutnya, sumber politik Pancasila sebagai sistem filsafat. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Dalam pasal 35 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Habibie adalah Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejauh masa lalu yang tidak lagi disertakan dalam dialektika informasi. Pancasila seolah hilang dari memori telektik bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas, baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar sebuah lorong sunyi justru di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang semakin harus pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat terdapat dua, yaitu kapitalisme dan komunisme, di mana kapitalisme tersebut ialah aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal
untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Sedangkan komunisme yaitu sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Materi selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila. Yang pertama, esensi atau hakikat. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama di dalam kehidupan semua makhluk. Hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas tiga, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Hakikat persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Hakikat kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Hakikat keadilan terwujud dalam tiga aspek. Yang kedua, urgensi. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Meletakkan Pancasila sebagai sistem membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Meletakkan Pancasila sebagai sistem yang dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Menjadikan Pancasila sebagai sistem way of thinking bangsa Indonesia. Materi yang terakhir yaitu pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara. Sekian dan terima kasih.